Buddha itu ia yang telah sadar. Buddha adalah orang yang telah mencapai pencerahan atau penerangan sempurna. Orang yang sudah terbebas dari 3 akar yang menyebabkan manusia itu menderita, yaitu orang yang sudah terbebas dari kebodohan, orang yang terbebas dari kebencian dan keserakahan. Jadi kata-kata Sang Buddha itu siapa? Yaitu ia yang telah terbebas dari loba, dosa, dan moha, dan ia yang telah terbebas dan mencapai penerangan sempurna. Seyogyanya ya, umat Buddha itu meyakini agama Buddha itu karena praktik, ya, bukan hanya sekedar membaca langsung yakin, ya. Ketika kita menerangkan kebahagiaan tertinggi atau surga atau nibbana, namun ketika kita melihat di situ, maka itu harus dilalui, ya. Jadi konsep dalam tataran keyakinan ketuhanan dalam agama Buddha yaitu Adi Buddha, ya. Adi Buddha, Adi itu satu, Buddha adalah kesadaran. Jadi konsep ketuhanan itu adalah hanya satu tujuan di dalam agama Buddha, itu memperoleh pencerahan agung atau kesempurnaan dari sama Sang Buddha, ya. Jadi ketuhanan di dalam agama Buddha tidak dapat dipersonifikasikan, tidak dapat digambarkan. Tuhan dalam agama Buddha itu seperti apa, tidak, ya. Tidak pengampun, ya, tidak penghapus dosa, tidak pemaaf, tidak. Namun di dalam konsep agama Buddha maka ada yang dikatakan hukum sebab musabab yang saling bergantungan, hukum kama, ya. Hukum sebab musabab yang saling bergantungan ini atau dikatakan hukum karma, ya, atau kama, itu hukum yang betul-betul, ya, yang betul-betul adil. Maka siapa yang menanam, ia yang akan menuai. Siapa yang membuat, ia yang akan memakainya. Maka ini di dalam kehidupan ini semua yang dilahirkan itu menyandang akan akibat dari perbuatannya masing-masing. Maka dikatakan hukum sebab musabab yang saling bergantungan, ya. Maka di dalam agama Buddha Tuhan, ya, ketuhanan itu tidak dapat digambarkan, personifikasikan, ya, absolut, yang mendasarkan adalah pencerahan akan tata kata. Demikian. Ada beberapa bahasa, ya, yang ada di dalam kitab di dalam agama Buddha, yaitu ada Pali, Sanskerta, ada Mandarin. Maka di dalam agama Buddha pun ada beberapa aliran, namun aliran ini tetap terjaga dan masih menjunjung tinggi akan Tripitaka, ya. Ciri di dalam agama Buddha itu ada Buddha, ada Dhamma, dan ada Sangha. Maka Tisarana itu sebagai 3 mustika. Buddha itu adalah yang mencapai pencerahan sempurna. Dharma itu adalah kebenaran. Dharma itu ada 2 arti, kebenaran dan ajaran, ya. Dharma itu ada yang dikatakan kebenaran, ada ajarannya, itu adalah Dharma. Sangha itu adalah kelompok, ya, rohaniawan, biku yang menjalankan Dharma, ya, Dharma. Sering dikatakan Patimokkha Sila, ya. Kalau perumah tangga ada Dasasila, ada Pancasila, itu adalah itu. Maka di dalam agama Buddha yang paling mendasar adalah latihan moralitas, ya. Maka latihan moralitas itu sebagai sumber kekuatan dan kebahagiaan bagi kita hidup di alam ini. Tentu hidup itu adalah pilihan,
ya hidup itu adalah pilihan, apalagi sebagai manusia yang lazim adalah hidup rumah tangga. Namun kami, ya saya memilih untuk menjadi babajita atau samana atau biku, ya tentu membutuhkan proses yang panjang, ya tentu syarat itu ada, peraturan itu jelas, ya. Namun untuk menjadi seorang biku yaitu harus ada izin dari orang tua, ya harus ada izin orang tua, karena memutuskan untuk tidak hidup berumah tangga, ya maka di dalam agama Buddha ada dua pilihan. Hidup itu yang satu hidup berumah tangga, ya bisa merit dan sebagainya. Namun yang satu adalah hidup tidak berumah tangga atau menjadi babajita, ya syaratnya, ya yang utama adalah syaratnya adalah memiliki kesehatan yang utuh, ya tidak ada gangguan jiwa, ya sudah dewasa, itu adalah memiliki kesehatan yang utuh, yang satu. Yang kedua, menjadi seorang biku tidak karena pelarian atau masalah, ya pelarian atas hukum atau berkaitan dengan utang piutang, ya tidak diperkenankan menjadi seorang biku. Maka karena kenapa? Biku itu tidak bekerja, biku itu tidak memiliki penghasilan. Ketika di awal ada persoalan tentang utang piutang, tentang hukum, ya tentunya tidak bisa diterima menjadi anggota sangga, ya. Yang kedua, yang ketiga, umur itu untuk menjadi seorang biku harus lebih dari 20 tahun. Ketika 20 tahun dikatakan orang itu sudah dewasa, sudah mampu memilih, dan bertanggung jawab dengan keputusannya. Demikian. Maka di dalam biku, ya peraturan biku ada dikatakan Patimuka Sila atau Winhaya, itu ada 227 aturan, yaitu aturan-aturan itu yang dikatakan Patimuka bagi seorang biku. Salah satunya tidak berkeluarga, ya tidak membunuh, ya pakaiannya juga jubah, ya itu adalah seorang biku. Dari peraturan itu ada peraturan tentang kehidupan di masyarakat. Ibaratnya seorang biku kalau pergi harus memakai jubah yang rapi, berkata dengan baik, dengan santun, ya. Itu adalah aturan-aturan yang harus. Larangannya adalah tidak boleh menganiaya makhluk hidup apapun juga, tidak bisa hidup selibat dengan lawan jenis dan sebagainya, itu adalah sudah larangan. Kalau dikatakan perubahan menjadi seorang perumah tangga dan biku, ya kalau secara fisik ya perubahannya sudah tidak mungkin memanjangkan rambut, ya pakaiannya juga tidak mungkin memakai celana dan baju, ya hanya berpakai jubah. Itu adalah perubahan yang secara fisik bisa dilihat secara langsung, ya. Namun setidaknya menjadi biku adalah latihan untuk memperbaiki moralitas, ya, moralitas kita, ya. Jadi ketika kita berlatih, ya orang itu berlatih memiliki sopan santun yang baik, unggah-ungguh yang baik, ya tentu kita memiliki perubahan tentang pribadi, yaitu tidak merasa khawatir, sehingga batin kita, secara batin kita lebih tenang, lebih nyaman, ya pikiran tidak terburu-buru, ya tidak memikirkan yang neko-neko, ya karena apa?
Ya, semua itu orang menderita itu karena keinginan, ya. Seorang biku hanya memiliki jubah, ya. Pakaian pun juga tidak banyak seperti perumah tangga. Kalau perumah tangga seperti jenengan, satu almari itu nggak cukup pakaiannya, ya. Hari ini ganti merah, besok putih, besok ungu dan sebagainya, terus ya. Bisa pagi ganti, siang ganti, malam ganti. Kalau seorang biku mau ganti, ya warnanya seperti ini. Nah, jadi perubahannya secara pikiran, ya kita lebih menerima, lebih tenang. Jadi tugas biku yang utama adalah melatih diri, ya, melatih diri dari hawa nafsu, ya. Yang kedua yaitu membimbing masyarakat Buddha untuk bersama-sama melatih moral yang baik, karena memiliki moral yang baik, ya, moralitas yang baik, ya, ucapan yang baik, perbuatan yang baik, ya, pikiran yang baik, itu adalah salah satu tiket kita menuju pada kehidupan yang bahagia. Bisa dikatakan tiketnya surga itu adalah moral yang baik, ya, demikian. Tekadnya seorang biku, ya, yang utama adalah berlatih dengan baik, ya, berlatih dengan baik, sehingga di kehidupan ini tidak menjadi beban penderitaan makhluk lain. Maka seorang biku itu hanya sekedar menerima. Maka ada aturan yang dikatakan patimokkha itu, ya, melatih diri, ya, tekadnya, ya, memiliki tekad yang kuat untuk melatih diri dengan baik, ya, komitmen dengan peraturan, sehingga diri kita pun juga bermanfaat bagi makhluk, ya, makhluk hidup. Yang membuat menderita adalah nafsu, keinginan memiliki, ya, keinginan bersentuh, keinginan untuk makan, itu adalah nafsu. Maka bagaimana kita mengatasi hal tersebut, ya? Setidaknya dalam hati, dalam kehidupan kita, wujudkan rasa syukur dan terima kasih dalam kehidupan kita, karena kebahagiaan kita tidak hanya, ya, untuk mencukupi keinginan-keinginan yang kita inginkan atau nafsu itu. Bagaimana kita melatih diri, karena itu kalau menurut pandangan kita hanya menjadi penghambat, ya, penghambat pikiran kita. Maka seyogianya kita betul-betul melatih pikiran kita dengan baik. Tentu manusia itu tidak luput dari kesalahan, pelanggaran. Namun di dalam aturan persamuan, tentunya ada cara mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh anggota, apalagi anggota biku, ya. Tentu ada musyawarah biku, ya, dan dari sangga yang baru memutuskan seorang biku itu layak, ya, layak untuk meneruskan latihan atau harus menanggalkan jubah. Ketika kita bijaksana dalam kehidupan kita, itulah momen kebahagiaan itu ada di dalam diri kita, ya. Bisa dikatakan bahagia, ya, ketika mendapatkan sesuatu, ya. Ada yang bahagia ketika memberi sesuatu, ya. Ada yang dikatakan bahagia ketika melepas sesuatu, itu bahagia. Maka seyogianya kita lebih bijak dan bersyukur akan keadaan saat ini dengan baik. Itu adalah kebahagiaan dan kebijaksanaan.